jauhi yang namanya segala macam riya, perincian-perincian tentang riya semuanya dijauhi ya. Jadi riya itu punya macam dan tingkatan. Riya itu adalah bihamdihi amma ba'd. Hadirin wal hadirat, ayyuhat tullab wat talibat, para pencinta pengajian hafizakumullah. Kemudian di antara wasiat beliau, wahdhar min daqaiqir riya, jauhi yang namanya segala macam riya, perincian-perincian tentang riya semuanya dijauhi ya. Jadi riya itu punya macam dan tingkatan. Riya itu adalah summun qatilun muhbitun lil amal. Dia racun yang membahayakan, bisa menyebabkan kematian karena dia bisa menghapus pahala daripada amal perbuatan kita. Jadi riya itu ya, tanpa kita sadari membuat amal kita menjadi hilang ya. Kita mengira bahwa sudah banyak amal kita, padahal terhapus tanpa kita sadari. Kenapa? Karena di dalam kita melakukannya ada niat-niat untuk diketahui dan lain sebagainya. Mana saja yang termasuk dalam kategori riya ini menurut orang yang betul-betul memahami ya kedalaman daripada bagian-bagian riya itu sendiri, sehingga sesuatu yang kadang-kadang kita anggap bukan riya, ternyata itu juga bagian daripada riya. Ini yang penting kita sudah tahu, yang penting kita sudah berusaha untuk menjauhinya ya. Bagaimana selanjutnya ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minha al-amalu lillah ta'ala wa li syai'in akhar. Di antaranya yang namanya riya adalah mengerjakan sesuatu karena Allah dan juga sesuatu yang lain. Jadi dia mengerjakannya karena Allah, tetapi ada juga embel-embel yang lain. Ini kalau yang melakukan sesuatu karena selain Allah, nah itu sudah jelas kalau itu ya, ndek nara niat untuk karena Allah, tapi semata-mata untuk niat lain, pokok satu kita doang, enggak. Nah, itu saja sudah. Ini kita lagi membahas tentang daqaiqnya, perincian sekecil-kecil yang namanya riya itu. Ya, riya yang selama ini kita ketahui, ya mengerjakan sesuatu bukan karena Allah, tetapi karena selainnya. Itu riya. Itu sudah biasa.
Dan itulah definisi yang selama ini kita hafal. Apa itu riya? Yang mengerjakan sesuatu karena bukan karena Allah, bukan karena Allah. Tapi yang kita bahas ini tentang daqaiknya, perincian mendetailnya. Mana saja sih yang dimaksud dengan riya? Nah ini kita berusaha untuk membersihkan sekecil apapun bentuk riya itu kita jauhi. Yang pertama itu adalah mengerjakan sesuatu karena Allah, tetapi juga karena yang lainnya. Semata-mata karena Allah dia lakukan, tapi ada embel-embelnya. Ya. Qala Sayyidi Abdul Qadir Ad-Dashtuti rahimahullahu ta'ala, alaika bi ikhlasil qasd lillahi ta'ala. Hendaknya kalian itu ikhlaskan niat kalian itu semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tatahawan fi dhalik, jangan kau remehkan itu. Jangan sekali-kali kita remehkan percikan-percikan atau khatir dalam hati kita yang kadang-kadang ada niat-niat yang lain sebagai embel-embelnya. Ini kita perhatikan betul, jangan sampai seperti itu. Wa tarda bi talbisi nafsika 'alaika fatahlak. Kalau kamu ridha dengan talbis, maksudnya di sini adalah tipu daya nafsumu, talbisi nafsik. Kalau engkau ridha dengan tipu daya nafsumu, maka engkau akan hancur. Fatahlak, engkau akan hancur. Hati-hati. Allah ya sengke saran menghindari riya niki, sengke. Ya. Tiang dong baca niki midap-midap denara ada selamat. Denara anten dia kena. Allah berat. Tapi ya paling tidak mudah-mudahan ya supaya kita sedikit demi sedikit untuk belajar membersihkan diri dari riya itu sendiri. Ya. Jadi كأيكون الباعث لك في فعل العبادات أمرين فان وباق. Ya. Jadi perlu kita mengetahui bahwa ibadat yang kita lakukan itu dua kemungkinan. Ada yang akan musnah, ada yang akan kekal. Ada yang bisa musnah. Ya, ini yang disertai dengan riya itu tadi. Musnah, dia fanin. Ya, ada yang baqin, yang betul-betul semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dia fanin ini. Jangan sampai dia musnah. Hati-hati makanya dengan hati kita. Wa hadha min as'ab turuq riya alal mubtadi'in, dan ini termasuk yang paling sulit di antara jalan-jalan ya riya itu bagi orang-orang yang baru mulai, alal mubtadi'in. Ya kita inilah yang baru-baru mulai ini.